Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Gimana? Masih sehat semua kan? Apalagi ada wabah baru-baru ini. Di videoku ini, aku akan menyampaikan kepada kalian tentang virus corona. Virus corona ini tidak seperti virus-virus yang lain, tapi virus ini sangat lebih bahaya dari yang lain. Munculnya coronavirus desinfeksi atau COVID-19 di Wuhan, Cina cukup menggemparkan dunia. Wabah yang menjadi pandemi ini telah menyebar di 213 negara. Banyak korban yang positif, lebih dari 2,1 juta orang, dan jumlah kematian lebih dari 146.000 orang. Virus corona yang bergerak cepat membuat seolah dunia bergerak seolah melambat. Banyak negara yang sudah terkena termasuk Indonesia yang harus di-lockdown. Pemerintah Indonesia saat ini sudah melakukan upaya untuk mencegah atau cara memutus mata rantai virus corona. Imbauan ini menjaga jarak fisik, physical distancing, kerja dari rumah, belajar di rumah, hingga beribadah di rumah terus digaungkan. Kalau gitu kita lihat berita selengkapnya ya. Dunia geger gara-gara kasus wabah pneumonia akibat virus corona misterius asal Wuhan, Tiongkok. Semua negara waspada, termasuk Indonesia. Petugas kantor kesehatan Pelabuhan Kota Batam, Kepulauan Riau, memperketat pintu masuk wisatawan asal mancanegara. Sebuah alat thermal scan atau pendeteksi suhu tubuh dipasang di tiap-tiap pintu kedatangan. Alat ini bisa secara otomatis memantau suhu tubuh dan menunjukkan jika ada orang yang suhu tubuhnya di atas normal, yakni 36 hingga 37 derajat Celcius. Kita, walaupun secara prinsip yang masuk ke Batam sudah melewati Singapura, tetapi kemungkinan mereka masih dalam masa inkubasi begitu sampai di Batam masih tetap ada. Oleh karena itu perlakuan kita tetap sama. Kita akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap semua penumpang yang masuk ke Batam melalui pelabuhan maupun Batam. Ini cuplikan berita tadi. Pastinya kita juga harus waspada loh ya. Karena mereka aja yang tempatnya itu udah banyak yang terkena, mereka juga sangat was-was. Apalagi kita di warga Indonesia ini juga harus lebih waspada lagi. Ada juga yang sudah terkena virus corona atau COVID-19 dan mereka dibawa ke rumah sakit yang telah tersedia alat medis yang cukup lengkap dan dimasukkan di ruang isolasi. Bila ada yang datang dari negara lain, maka mereka akan dikarantina selama 14 hari di tempat yang telah disediakan. Ini dia cuplikan berita yang para dokter-dokter dan perawat yang sudah bekerja keras atas mereka merawat para pasien virus corona. Bagi tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Solo, Jawa Tengah, hari-hari belakangan ini tidak akan pernah terlupakan. Mereka harus menjadi pejuang terdepan penanganan pandemi virus corona. Mereka adalah para dokter, perawat, hingga pengemudi ambulans. Bukan perkara mudah. Penanganan pasien membuat mereka harus mengenakan alat pelindung diri atau APD hingga berjam-jam. Sesak, pengap, dan tidak jarang harus menahan diri untuk ke kamar mandi. Mereka tidak bisa berkali-kali berganti APD karena jumlahnya yang terbatas. APD yang sudah dilepaskan harus segera dibuang dan tidak bisa dipakai lagi. Alat pelindung diri adalah syarat mutlak penanganan pasien corona agar para tenaga medis tidak ikut terpapar. Risiko yang sangat besar mereka tempuh demi menyelamatkan nyawa manusia. Dari adanya virus ini, banyak dampak-dampak yang terjadi bersama saya ataupun mereka-mereka. Dampak dari virus corona COVID-19 ini
Yang pertama adalah banyak orang yang harus libur bekerja. Yang kedua, anak sekolah belajar dengan sistem online. Yang ketiga, tidak boleh berkumpul dengan orang banyak. Yang keempat, ekonomi menjadi lumpuh. Dan yang kelima, banyak terjadi kelaparan. Seperti yang ada di India, sangat kasihan ya, karena ada satu orang tua yang tidak bisa mengasih makan anaknya itu, dan dia tuh terpaksa harus melempar anaknya itu ke Sungai Gangga. Ya ampun, kasihan sekali ya. Kita tuh harus bersyukur karena kita masih bisa makan karena adanya virus ini. Oke, next kita ada juga cara untuk menanggulangi atau dengan memutus mata rantai. Ini bisa membantu. Upaya menanggulangi virus corona COVID-19 yang pertama, gunakan masker bila keluar rumah. Yang kedua, sering-sering mencuci tangan, oke? Apalagi kalau habis keluar rumah gitu, kita harus mencuci tangan karena kita kan habis bertemu sama orang di jalan gitu ya, bisa jadi. Yang ketiga, gunakan hand sanitizer setelah berjabat tangan dengan orang atau setelah menyentuh barang. Ini aku selalu sediakan hand sanitizer ya. Ini aku sedia sendiri di rumah, jadi kalau sehabis berjabat tangan atau bertemu orang gitu, aku selalu pakai itu. Oke, yang keempat, hindari menyentuh area wajah. Soalnya kan kita nggak tahu kan kalau tangan kita ini tuh masih ada kumannya gitu. Oke, next yang kelima, hindari berjabat tangan atau berpelukan dengan orang lain kalau bisa ya. Yang keenam, jarang berbagi barang pribadi. Yang ketujuh, etika ketika bersin dan batuk itu harus dijaga ya, karena kan nanti takutnya kalau menyebar atau menular ke sekitar orang terdekat kita. Yang kedelapan, bersihkan perabotan rumah seperti alat makan gitu, sangat itu ya. Yang kesembilan maksud saya. Yang kesembilan, social distancing, jaga jarak sosial. Yang terakhir, hindari berkumpul dengan orang banyak. Itu sangat membantu kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, COVID. Nah, itu tadi dampak dan upaya cara memutus rantai virus corona. Gimana nih? Udah pada tahu kan kalian? Ya udah, kalau gitu sampai sini aja ya, teman-teman. Tunggu video aku selanjutnya next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.